Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran tentang hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi penting lain dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu cabang-cabang hukum perdata. Untuk itu, mari kita telah cabang-cabang utama dalam hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum. Secara umum, hukum perdata dibagi menjadi 4 cabang utama. Yang pertama adalah hukum perorangan atau law of persons. Cabang hukum ini mengatur status hukum dan kapasitas individu sebagai subjek hukum, mulai dari ia dilahirkan hingga meninggal dunia. Ini mencakup permulaan dan berakhirnya keberadaan seseorang sebagai subjek hukum, kecakapan hukum untuk memiliki hak dan melakukan tindakan hukum, domisili atau tempat tinggal hukum, serta hal-hal yang berkaitan dengan catatan sipil. Hukum perorangan juga mengatur mengenai nama seseorang, status hukum jika seseorang hilang, atau ketidakhadiran, dan status badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Konsep kecakapan di sini sangat penting, karena tidak semua orang dianggap memiliki kemampuan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara mandiri. Cabang yang kedua adalah hukum keluarga atau family law. Ini mengatur hubungan hukum yang timbul dari pertalian keluarga dan perkawinan. Ruang lingkupnya sangat luas, meliputi peraturan mengenai syarat dan prosedur perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, bagaimana harta perkawinan diatur, proses perceraian, hak asuh anak, perwalian bagi anak di bawah umur, dan proses pengangkatan anak. Selain itu, hukum keluarga juga mencakup masalah kekuasaan orang tua dan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Perlu diingat bahwa di Indonesia, hukum keluarga ini sangat dipengaruhi oleh hukum agama dan hukum adat, terutama bagi umat Islam yang memiliki kompilasi hukum Islam, atau KAI, sebagai pedoman. Cabang yang ketiga adalah hukum harta kekayaan atau law of property, a law of wealth. Ini mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan aset dan kepentingan finansial. Cabang ini kemudian dibagi lagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama adalah hukum kebendaan atau law of objects. Ini mengatur hak-hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Contohnya adalah hak milik, hak bezit atau menguasai, hak servitut atau pengabdian pekarangan, hak pakai hasil, dan hak hipotik yang saat ini sebagian besar telah digantikan oleh hak tanggungan. Hukum kebendaan juga mencakup hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan hak paten. Bagian kedua dari hukum harta kekayaan adalah hukum perikatan atau law of obligations. Ini mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain. Hubungan ini timbul terutama dari perjanjian atau kontrak dan dari undang-undang. Ruang lingkupnya meliputi sahnya suatu perjanjian, jenis-jenis perikatan, apa itu wan prestasi atau pelanggaran kontrak, dan bagaimana ganti rugi diberikan jika terjadi wan prestasi. Perbedaan mendasar antara hukum kebendaan yang bersifat absolut dan dapat dituntut terhadap siapapun, dengan hukum perikatan yang bersifat relatif dan hanya dapat dituntut terhadap pihak tertentu, adalah konsep kunci yang perlu kita pahami. Cabang yang keempat adalah hukum waris. Hukum ini mengatur mengenai peralihan harta dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ruang lingkupnya mencakup siapa saja yang dianggap sebagai ahli waris yang sah, bagaimana bagian warisan dibagi untuk masing-masing ahli waris, bagaimana proses pembagian warisan dilakukan, serta peran dari surat wasiat. Sama seperti hukum keluarga, hukum waris di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam, sehingga kita mengenal adanya perbedaan aturan bagi kelompok penduduk yang berbeda. Bahkan, kita bisa katakan ada 3 sistem hukum waris utama di Indonesia: hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Terakhir, meskipun dalam klasifikasi akademis sering dianggap sebagai aspek prosedural, buku 4 KUH Perdata yang berjudul Tentang Pembuktian dan Daluarsa juga memegang peranan penting dalam hukum perdata. Buku ini mengatur alat-alat bukti yang dapat diterima dalam persidangan perdata, seperti bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, buku ini juga mengatur konsep daluarsa, yaitu akibat hukum dari berlalunya waktu terhadap perolehan hak atau hapusnya kewajiban.
Keberadaan aturan mengenai pembuktian dalam KUH Perdata menunjukkan betapa pentingnya keadilan prosedural dan kebutuhan akan bukti yang konkret dalam menyelesaikan sengketa perdata. Nah, itulah materi singkat tentang cabang-cabang hukum perdata yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan dan hukum waris. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like dan share serta tekan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.